Kenalin, nama aku Linda Natalia. Aku berasal dari Prodi Manajemen. Di sini aku akan membahas tuntas tentang Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan perkuliahan yang ada di manajemen bersama dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yaitu Pak Heri Prabowo. Halo Pak Heri, Halo, selamat sore. Mbak Linda, sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Karena corona kita salamannya gini ya Pak. Iya. Semoga kita selalu sehat dan sehat selalu. Amin. Kesibukannya sekarang waktu corona apa aja nih Pak? Alhamdulillah mengajar pasti, Ya. tapi masih online. Kemudian bimbingan, kemudian juga ada ujian skripsi dari mahasiswa S1 manajemen. Artinya apapun kondisinya tetap produktif. Iya. Seperti yang kami sampaikan ke mahasiswa, tetap harus memberikan energi positif, kemudian memberikan kontribusi yang nyata bagi keilmuan maupun bagi studi yang sedang ditempuh oleh mahasiswa. Sejauh ini masih ada halangan atau enggak Pak dalam melakukan hal tersebut? Semuanya nyaman dan senang-senang saja karena saling memahami dan selalu menikmati apapun kondisinya. Sambil bertanya santai, kita santap dulu minumannya Pak. Baik, Silakan. terima kasih Mbak Linda. Mari Mbak Linda. Iya. Ini langsung saja ke pertanyaan Baik. yang pertama ya Pak. Monggo. Dari @babe_shop_ponorogo. Sebenarnya itu jurusannya kayak manajemen SDM itu untuk apa sih Pak? Oh baik, di S1 Manajemen Universitas PGRI Semarang kebetulan kami sudah terakreditasi B. Itu memang ada 3 konsentrasi. Salah satunya adalah manajemen sumber daya manusia. Selain itu ada manajemen keuangan dan juga ada manajemen pemasaran. Nah, untuk manajemen sumber daya manusia, nanti mahasiswa itu kami didik, kami latih, kami berikan keterampilan bagaimana mengelola sumber daya manusia yang ada di organisasi, perusahaan, instansi. Nah, salah satunya adalah bagaimana bisa memperoleh tenaga yang kompeten dan sesuai yang dibutuhkan. Sesuai yang dibutuhkan itu juga baik kompetensi juga jumlah. Jangan sampai kita merekrut kebutuhannya 5 tanpa ada manajemen sumber daya manusia yang baik, kemudian kita merekrut 10. Nah, itu akan berdampak pada keuangan perusahaan atau organisasi atau instansi yang nantinya terjadi pemborosan atau ketidakoptimalan dalam pengelolaan anggaran. Dan juga contoh kompeten, kita merekrut katakanlah dengan mempelajari manajemen sumber daya manusia ini, kita bisa merekrut tenaga atau sumber daya manusia yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Jangan sampai kita kebutuhannya adalah katakanlah TI, teknologi industri, teknologi informasi atau teknologi industri, ternyata kita merekrut bidang yang bukan sesuai dengan yang dibutuhkan. Misal kita merekrut dari orang pertanian, dan itu tentu akan merugikan perusahaan karena begitu kita menerima, begitu kita sudah menyatakan yang bersangkutan diterima tanpa ada manajemen sumber daya manusia yang baik, itu justru akan menghabiskan tenaga maupun anggaran dari perusahaan karena ternyata tidak ada tata kelola sumber daya manusia yang baik. Jadi sangat dibutuhkan sekali dalam organisasi perusahaan kaitannya dengan sumber daya manusia, dan itu perlu dikelola dengan baik. Dan di S1 Manajemen Universitas PGRI Semarang ini kami mengajarkan itu. Kami berikan keterampilan sehingga lulusan kami bisa mengelola sumber daya manusia dengan baik. Begitu jawaban dari kami. Baik, terima kasih Pak Heri jawabannya. Oke, next kita ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Baik. Di sini ada pertanyaan, enaknya masuk manajemen itu apa sih Pak? Oke, kenapa harus mempelajari manajemen? Karena manajemen itu ilmu dan seni. Namanya manage, mengelola, berarti kita dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola. Mengelola dalam hal ini, mengelola kaitannya dengan keuangan, tadi mengelola tentang sumber daya manusia, dan juga nanti mengelola bagaimana kita melakukan penjualan yang baik, strategi marketing yang baik. Kemudian manajemen ini semua unit usaha, organisasi atau apapun itu membutuhkan yang namanya manajemen. Di rumah sakit membutuhkan namanya manajemen, di hotel membutuhkan manajemen, di instansi pemerintah membutuhkan manajemen,
kemudian di keuangan, sektor keuangan, perbankan, seperti perbankan, semuanya membutuhkan manajemen. Di industri katakanlah manufaktur, semuanya membutuhkan manajemen. Jadi manajemen ini ilmu yang semuanya dibutuhkan baik di instansi pemerintah maupun swasta ataupun BUMN. Jadi di manajemen, ketika kita mempelajari manajemen, maka kita mempelajari bagaimana mengelola, baik mengelola untuk organisasi maupun perusahaan, juga mengelola untuk bagaimana kita bisa maju ataupun memiliki katakanlah masa depan yang ingin diraih ini bisa tercapai. Karena yang namanya manajemen itu ada ilmu dan seni, dan manage itu bagaimana kita mengelola, dan disitulah asiknya kita belajar manajemen. Nah, apalagi di manajemen UGRIS kaitannya dengan industri kreatif, kita memang selain diajarkan bagaimana mengelola usaha gitu ya, tetapi kita ditumbuh kembangkan untuk memiliki jiwa entrepreneur. Bagaimana kita bisa memiliki usaha, bagaimana kita bisa walaupun bekerja di instansi pemerintah, tetapi mindset dan mentalitas kita adalah seorang pengusaha sehingga bisa memajukan perusahaan atau instansi yang kita tempati. Dan ketika kita bisa memajukan instansi atau perusahaan yang kita tempati gitu ya, tentu karir kita pun pasti akan lebih baik daripada mereka yang tidak memiliki jiwa entrepreneur. Dan di S1 Manajemen UGRIS kami ajarkan semua itu. Sesuai dengan jargon kita ya Pak, jiwa muda rasa pengusaha. Jiwa muda rasa pengusaha. Oh iya, tadi pertanyaan kedua dari @Iranurul Aini Pak. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari @Roni11_. Untuk program perkuliahan karyawan weekend, jadwal jam kuliahnya seperti apa nih Pak? Baik, di S1 Manajemen UGRIS selain ada kelas reguler pagi, juga ada reguler sore, dan termasuk reguler yang untuk karyawan yang katakanlah Senin sampai Jumat ini bekerja. Kami memberikan kesempatan untuk tetap belajar. Kalau reguler pagi itu jam 7:30 sampai jam 4:30, dan kalau yang reguler sore itu ada yang Senin sampai Kamis dan Jumat itu mulai jam 18.30 sampai dengan jam 21.30, tentu setelah jam kerja selesai. Kemudian yang katakanlah Senin sampai Jumat tidak bisa kuliah karena mungkin jam kerja juga cukup panjang, kami ada kelas di Sabtu ini mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dan tentu yang kami lakukan itu, yang kami berikan, yang kami metode yang sudah kami miliki semuanya sama, sehingga baik kelas reguler pagi maupun reguler sore itu sama-sama capaian pembelajaran itu harus kami capai, sehingga tidak ada pembedaan pengurangan kualitas kelas reguler pagi maupun sore. Jadi kami godok sedemikian rupa, kami aplikasikan sedemikian rupa capaian pembelajaran baik dari reguler sore maupun reguler pagi semuanya tercapai sesuai yang telah kami tetapkan. Jadi di samping jamnya yang bisa fleksibel, tapi juga kualitas pengajarannya juga sama rata ya Pak? Kami pertahankan dengan standar yang sudah kami miliki. Untuk pertanyaan berikutnya ada yang kepo nih Pak, dari @Atalena22. Jumlah mahasiswa FPB angkatan 2017 sampai 2019 kira-kira berapa nih Pak? Baik, jumlah angkatan 2017 sampai 2019 kebetulan kami satu angkatan itu bisa mencapai 200, kemudian di 2018 kami 250-an, kemudian di 2019 dan 2020 ini kami menerima untuk mahasiswa S1 Manajemen UGRIS itu 300 mahasiswa baru. Jadi kurang lebih itu sudah 1000 mahasiswa yang bergabung di S1 Manajemen UGRIS. Itu baru satu program studi, belum yang secara universitas. Kami kebetulan di Universitas PGRI Semarang itu ada 13.000. Jadi bagi teman-teman gitu ya yang ingin memiliki follower banyak, ini kesempatan nih, begitu masuk universitas sudah banyak teman, sudah banyak komunitas yang jadi satu, kurang lebih 13.000. Dan di manajemen sendiri sudah ada sekitar 1.000 mahasiswa yang sudah bergabung dari 2017 sampai 2019. Kita lanjut ke pertanyaan
selanjutnya Baik. ada dari Etsepta Dharma. Pendaftaran maba udah dibuka apa belum nih Pak? Ya, pertanyaan bagus sekali karena S1 Manajemen UKRIS merupakan program studi yang menarik. Kebetulan kami di setiap tahun ada 2 kali penerimaan di semester asal dan semester genap. Dan saat ini sudah dimulai pendaftaran. Nah, pendaftaran bisa secara online. Nah, alamatnya di sini nih, pbukris.ac.id. Nah, silakan daftar secara online, kemudian ikuti prosedurnya. Dan kalau ke kampus bagaimana? Bisa, tetapi karena mungkin saat pandemi seperti ini kami memudahkan secara online. Dan juga mungkin yang dekat mungkin bisa ke kampus, tepatnya di kampus 1 di Jalan Sidodadi nomor 24 lantai 2. Nanti ada bagian penerimaan mahasiswa baru, monggo silakan bisa mendaftar. Jadi bagi kawan-kawan yang mau daftar langsung aja akses linknya pmb.ukris.ac.id. Next ada pertanyaan dari Nisa Muldiva. Pakaian yang boleh dan tidak boleh digunakan saat kuliah apa aja? Nah, ini pertanyaan menarik. Di S1 Manajemen UKRIS dalam perkuliahan tentu ada etika-etika yang harus dipatuhi. Salah satunya pakaian dalam perkuliahan. Yang penting tidak menggunakan kaos oblong dan tidak boleh menggunakan sendal, kalau sendal jepit gitu ya. Kalau jeans, kemudian kaos berkerah atau baju atau pakaian-pakaian lain, biasanya anak muda itu kan modis-modis, monggo. Yang penting sopan, bersepatu, jangan menggunakan kaos oblong atau tidak berkerah. Oh iya, baik. Monggo, artinya karena tren pakaian ini kan juga industri kreatif, kami memahami itu, jadi silahkan. Yang penting sopan, rapi, nggak bolong-bolong ya. Ya, ya nggak bolong-bolong. Ya. Lalu dari Ika Mei, kapan perkuliahan offline? Apakah 2021, 2022, atau kapan Pak? Mengetahui COVID ini masih tinggi. Baik, kita tentu prihatin dengan pandemi ini. Kemudian banyak regulasi yang up to date. Tentu yang kami harapkan perkuliahan offline ini segera dimulai. Namun ketika melihat angka, kemudian melihat kebijakan pemerintah yang harus online, maka kita turuti. Walaupun secara umum dan secara khusus Universitas PGRI Semarang itu sudah siap dengan kuliah offline, karena kebetulan di Universitas PGRI Semarang itu ada Satgas COVID yang menyediakan beberapa perlengkapan untuk protokol kesehatan seperti hand sanitizer, tempat cuci tangan dan masker, dan juga sterilisasi ruangan. Namun karena regulasi belum memungkinkan untuk kuliah offline, maka kami ikuti. Harapannya segera, walaupun kalau pemerintah di Kemendikbud itu kan sudah memberikan izin gitu ya, tetapi yang pada saat ini apalagi ada PSBB Jawa dan Bali, maka tidak memungkinkan untuk kuliah offline. Dan kita tentu berharap dan berdoa semoga kita ketemu dalam satu ruangan, kita belajar, kita kuliah offline. Harapannya semester depan kita sudah melaksanakan kuliah offline. Tentu memperhatikan dari perkembangan COVID dan juga mempertimbangkan dari peraturan-peraturan atau edaran pemerintah. Kita harus mentaati, karena COVID ini yang bisa mengalahkan adalah kita sendiri. Kita harus ketat terhadap protokol kesehatan dan kita ikuti apa yang pemerintah anjurkan. Kemarin kita sudah sempat ya Pak mau blended learning. Betul, November kita Ya, mau mulai. sempat. Ternyata angka COVID ini Naik lagi. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka, tanpa mengurangi kualitas pendidikan, pembelajaran, akhirnya kita kuliah online. Mari Pak, sambil diminum dulu Baik, tehnya. terima kasih Mbak Linda. Oke, baik, kita ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ada dari @aulia_zlf. Di semester 6 nanti ada KKL ke Bali nggak Pak? Ya, kami merencanakan untuk tahun ini KKL itu ke Bali. Namun perkembangan COVID yang tinggi, apalagi ada PSBB, ya jauh
Jawa Bali tentu tidak memungkinkan untuk KKL ke Bali. Tetapi kami sudah memiliki program untuk KKL ini, tidak mengurangi kualitas output dari KKL dan juga tidak mengurangi kesenangan dalam ber-KKL. KKL tetap dilaksanakan pada semester genap ini. Jadi tunggu tanggal mainnya dan tunggu siapa dosen pembimbingnya dan siapkan laporannya dengan baik. Untuk melengkapi pertanyaan seputar KKL nih Pak, ada dari @maiskal. Di kelas malam juga bakalan ada KKL nggak sih Pak? Baik, terima kasih pertanyaan yang menarik. Baik kelas reguler pagi maupun sore, KKL itu merupakan bagian dari kurikulum yang dimiliki oleh S1 Manajemen Urbis. Maka kelas reguler sore pun yang notabene-nya adalah mereka yang sudah bekerja ada kegiatan KKL. Tentu format yang kami buat itu sudah disesuaikan dengan kesibukan dari teman-teman yang bekerja dan juga sambil kuliah. Jadi ditunggu saja Mas Maiskal, nanti KKL merupakan bagian dari kurikulum, maka ada nilai yang harus muncul, ada SKS-nya dan pasti akan dilaksanakan juga untuk semua mahasiswa S1 Manajemen Urbis. KKN juga tentunya gimana Pak? KKN juga, kuliah kerja nyata pun karena itu ada bagian dari kurikulum dan ada jumlah SKS maka harus ditempuh. Tapi tidak usah khawatir karena untuk kelas reguler pagi maupun reguler sore tanpa mengurangi kualitas capaian pembelajaran yang kami tetapkan, kegiatan KKN ini akan berlangsung sesuai dengan waktu dan kesibukan bagi mahasiswa kelas reguler sore yang kuliah sambil bekerja. Ternyata enak kok kuliah sambil bekerja di Universitas PGRI Semarang. Selain proses perkuliahan yang menyenangkan, nanti luaran dari keterampilan yang mereka peroleh pun sesuai yang kami harapkan. Begitu. Untuk pertanyaan seputar skripsian Pak. Skripsi, ya. Baik. Ini kan ada yang tanya @deuna SR. Kenapa bikin skripsi itu susah Pak? Gak semudah mencintainya. Membuat skripsi itu susah. Sebenarnya membuat susah itu semangatnya. Kemudian kalau skripsi mau berjalan dengan baik, nah dalam skripsi itu kan ada dosen pembimbing. Nah fungsinya dosen pembimbing itu membimbing dari konsep ataupun ide, kemudian sampaikan saja. Jadi proses bimbingan ini sangat menentukan kelancaran skripsi. Komunikasi yang baik, pertama komunikasi yang baik dengan dosen pembimbing, kemudian jangan malu untuk bertanya, betul, jangan malu untuk bimbingan, karena biasanya yang kita pahami adalah benar menurut kita, belum tentu benar menurut dosen pembimbing, karena pembimbing ini mengarahkan pada ya jalan yang benar gitu ya. Artinya proses komunikasi dengan dosen pembimbing itu harus intens, harus baik. Kemudian proses bimbingan ini jangan terputus. Kalau 1 minggu sudah bimbingan gitu ya, jangan istirahat, saya minggu depan saja, begitu minggu depan malas, keluar semangatnya berkurang, kemudian kita mengulur waktu, minggu depan saja. Nah, kalau kita berhenti proses bimbingan, biasanya ada jeda yang akhirnya kita terlena. Walaupun terlena, kadang dosen pembimbing juga menghubungi mahasiswa bimbingan gitu ya. Apa nih mau bimbingan lagi? Jadi kami pun selaku dosen pembimbing selalu aktif untuk mahasiswa yang kok lama ini nggak bimbingan, kok lama nggak muncul. Jadi silakan manfaatkan dan juga komunikasi yang baik dengan dosen pembimbing. Kedua, misalkan kita males betul gitu ya, cobalah dalam skripsi itu kan ada halaman persembahan gitu ya. Ini tips saja sih. Halaman persembahan itu kan untuk orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, siapa yang berkorban untuk kita, khususnya orang tua, teman, dan segala macam. Cobalah membuat halaman persembahan gitu ya. Biasanya kalau tengah malam membuat halaman persembahan gitu ya, pasti akan muncul semangat. Dan ketika sudah bersemangat, ya silakan bimbingan. Jadi tipsnya, jangan putus untuk bimbingan, terus continue. Kemudian ketika kita patah semangat, cobalah membuat halaman persembahan dan ucapan terima kasih, karena di situ ada energi apa yang membangkitkan energi. Kemudian kok tidak seperti mencintainya gitu ya, cintailah skripsi, maka Anda pun akan semangat seperti mencintainya gitu ya. Nah itu tipsnya kalau kaitannya dengan cinta. Ya,
2 pertanyaan ya Pak. Baik, silakan. Dari @aviarianisa, kesannya selama ngajar di UPRIS apa tuh Pak? Dan dari @isna_octpan, Pak Heri kenapa sih kalau presensi itu harus selalu pakai foto selfie atau pot? Alasannya apa tuh Pak? Baik. Kesan mengajar di S1 Manajemen UPRIS bagi kami selaku dosen itu sangat menyenangkan. Mahasiswanya cukup interaktif, kemudian mahasiswa juga aktif gitu ya. Kemudian ketika ada diskusi juga sangat luar biasa, cepat sekali memberikan tanggapan, dan juga ternyata selain kami memberikan pembelajaran bagi mahasiswa, kami juga belajar dari mahasiswa. Karena ternyata mahasiswa ini memiliki pengalaman yang luar biasa, kemudian melihat kondisi yang sekarang ini sesuai katakanlah usia mereka, itu perlu kami adaptasi, kemudian kami bisa berkolaborasi dalam mengembangkan keilmuan. Jadi mahasiswa ini luar biasa, mahasiswa S1 Manajemen UPRIS. Jadi kesannya wah sangat mendalam gitu ya, baik kuliah online maupun kuliah offline. Dan bagaimana kok saya kalau kuliah online ini ya, presensinya menggunakan selfie bertanggal dan berjam, itu unik memang. Berselfie ingin mengetahui kondisi teman-teman ini, ternyata begitu selfie foto jepret selalu tampilannya ternyata lebih ceria daripada dosennya gitu, yang fresh, segar, kemudian segar seperti saya rumah gitu. Nah, tapi menunjukkan bahasanya teman-teman mahasiswa ini kondisinya sehat, kemudian baik-baik saja, tanpa ada perubahan, dan juga enjoy dalam perkuliahan. Kenapa bertanggal dan berjam? Menunjukkan itu harus up to date dan kekinian. Jadi kami tujuannya itu karena kita masih terputus ruang dan waktu, dan rumah terdekat adalah pada media sosial yang ataupun media-media pembelajaran yang kami gunakan secara online. Begitu Mbak Linda. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk berfoto selfie, karena saya juga ketika presensi kadang ikut foto selfie, saya hadir kondisi kami juga baik-baik saja. Barangkali ada yang kangen dengan dosen-dosen, yang jelas kami para dosen jelas kangen sekali dengan para mahasiswa, dan saya yakin mahasiswa pun kangen dengan para dosen yang ada di kampus. Kami baik-baik saja dan kita berdoa selalu sehat dan sehat selalu untuk kita semua. Oke, ada pertanyaan terakhir dari Reno Rian ya Pak. Tutorial lulus cepet lalu punya pacar ganteng atau cantik, gimana tuh Pak caranya? Pertanyaannya bagus sekali. Lulus tepat waktu ya, kalau pengen lulus tepat waktu, kuliah aktif, kemudian kehadiran dipenuhi, ada tugas dikerjakan, kemudian menunjukkan bahasanya teman-teman ingin berprestasi yang jauh lebih baik daripada proses perkuliahan sebelumnya. Kemudian bagaimana tips memperoleh pacar yang cantik dan ganteng, atau ganteng itu ya, bukan dan, kalau dan nanti pacarnya 2 laki dan perempuan nggak boleh. Nah, tipsnya teman-teman tidak usah ke perawatan, skincare segala macam, tapi tunjukkanlah bahwasanya teman-teman berprestasi. Kemudian pasti ketika teman-teman baik, ketemunya adalah orang baik. Ketika teman-teman menunjukkan kecantikan dan kegantengan secara akhlak dan prestasi, maka pasangannya pun yang akan didatangkan pun akan cantik ataupun ganteng sesuai dengan yang teman-teman cita-citakan. Jadi tetap semangat dan kemudian aktif dalam perkuliahan, kemudian komunikasi yang baik dengan dosen. Saya yakin teman-teman akan lulus tepat waktu. Begitu Mbak Linda. Terima kasih Mas Reno. Saya yakin Mas Reno itu sebentar lagi mau lulus, dan saya yakin tepat waktu juga. Amin. Harus semangat Mas Reno. Oke guys, sudah clear ya Pak, pertanyaannya sudah dijawab semua. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau bertanya di Instagram @manajemenupris. Kami tunggu. Yang belum gabung segera bergabung. Yang sudah bergabung semoga kalian bisa menikmati prosesnya dengan semangat ya Pak tentunya. Karena menyenangkan. Iya, karena di sini pembelajarannya menyenangkan, dosennya asik-asik, dan banyak lainnya ya Pak yang masih kita explore. Sebagai penutup, mari Pak kita dengarkan jargon manajemen UPRIS. Manajemen UPRIS, Jiwa muda, rasa pengusaha.